Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada Bunda Tali dan rekan-rekan kalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PSAK 22 mengenai kombinasi bisnis. Oke, sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Haidar Azhar dengan imbang 35, ada Sesendria Pilihan dengan imbang 55, ada Salma Putri Fitriani dengan imbang 72, ada Teddy Dwi dengan imbang 80, dan ada Kayla Zahwa dengan imbang 87. Baik, di sini ada PSAK 22 yang berisi, yang pertama ada metode akuisisi, yang kedua ada akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal, yang isinya itu ada pedoman aplikasi, yang isinya pertama ada efektivitas berlaku 2011, yang kedua ada menggantikan PSAK 22 1994, yang ketiga ada pengungkapan. Di sini ada teori konsolidasi. Yang pertama ada entry teori, itu menganggap entitas konsolidasi sebagai satu entitas tersendiri yang dimiliki oleh induk dan pengendali. Yang kedua ada parent teori, yaitu menganggap konsolidasi sebagai perpanjangan entitas induk. Di sini ada atribut, ada tiga atribut, itu pembedaan fair value dari aset dan liabilities terindikasi pada saat akuisisi. Nah, di entry itu ada diakui penuh mencerminkan hak untuk induk dan pengendali. Di parent ada hanya diakui sebesar hak induk. Di atribut yang kedua ada penyajian pihak non pengendali atau NCI. Di entry ada sebagai bagian dari ekuitas. Di parent tidak sebagai ekuitas, equity atau utang. Di atribut 3 itu ada goodwill. Di entry ada goodwill merupakan aset entitas yang diakui penuh pada tanggal akuisisi. Di parent ada goodwill hanya milik induk saja. Selanjutnya, ini ada PSAK 22 dan IFRS 3R business combination. Di PSAK 22 2010 yang dikecualikan yang pertama ada UCC, yang kedua ada ventura bersama, yang ketiga ada akuisisi aset yang isinya ada metode akuisisi, yang kedua ada dibebankan periode berjalan, yang ketiga ada mengikuti SAK lain, yang keempat diukur kembali selisih diakui laba atau rugi. Selanjutnya ada berdasarkan nilai wajar atau porsi aset identifikasi, selanjutnya ada goodwill entry. Nah, di goodwill entry ini ada dua, yang pertama ada inventory, yang kedua ada net goodwill laba atau rugi. Nah, selanjutnya di sini ada PSAK 22 1994. Nah, di sini ada dikecualikannya, yang pertama ada under common control, yang kedua ada ventura bersama, yang isinya ada yang pertama purchase dan polling of interest, yang kedua ada komponen harga dan perolehan, yang ketiga ada panduan tersendiri untuk nilai wajar, yang keempat ada diukur dengan nilai wajar saat perolehan tidak ada penilai kembali, yang kelima itu berdasarkan nilai tercatat neto. Yang keenam ada goodwill parent, di sini ada dua, yang pertama ada diamortisasi, yang kedua ada net goodwill diakui. Selanjutnya di sini ada PSAK 2 perbedaan dengan PSAK 22 dan IFRS 32. Nah, di sini ada PSAK 22 2010, yaitu yang pertama ada tanggal efektif, yang kedua ada penerapan dini dihilangkan, yang ketiga ada ketentuan transisi, yaitu isinya ada goodwill, negatif goodwill, aset tidak berwujud, yang keempat ada investasi metode ekuitas. Di sini ada prinsip dari PSAK 22 atau IFRS F3, yaitu pendekatan dua kolom. Nah, kolom pertama ada elemen yang dikeluarkan, imbalan diberikan, kepemilikan yang dimiliki sebelumnya, kepemilikan dan pengenalan. Yang kolom kedua ada goodwill, terus ada aset diidentifikasi dan liabilities yang dialihkan. Selanjutnya, di sini ada tujuannya, yang pertama itu meningkatkan relevansi keandalan daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Di sini ada tiga, yang pertama pengukuran aset teridentifikasi, liabilities yang diambil alih dan kepentingan dan pengendali. Yang kedua ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang ketiga ada menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lainnya memenuhi definisi bisnis kombinasi. Tidak diterapkan untuk tiga hal. Yang pertama ada pembentukan ventura bersama, yang kedua ada akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, yang ketiga ada kombinasi entitas atau bisnis pengendalian. Selanjutnya, Oke, kita masuk ke bagian identifikasi kombinasi bisnis. Jadi kombinasi bisnis itu terjadi ketika misalnya ada satu pihak mendapatkan pengendalian atas satu atau lebih bisnis lain. Jadi intinya siapa yang mengendalikan siapa setelah transaksinya terjadi. Kemudian boleh di next. Oke, kalau tadi ada yang kita highlight kata-katanya itu pengendalian, di mana dalam PSAK 65 pengendalian itu artinya investor benar-benar punya kendali atas investasi. Jadi bukan cuma punya saham. Jadi investor ini dianggap mengendalikan investasi kalau ikut menanggung hasilnya dan punya kuasa buat mengatur arah bisnisnya. Terus kemudian ada tiga unsur yang terpenuhi atas pengendalian. Yang pertama dari kekuasaan atas investasi, yang kedua itu dari sisi eksposurnya, dan yang ketiga itu dari kemampuan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi imbal hasil. Kemudian boleh di next. Oke, kita masuk ke bagian metode akuisisi. Jadi di PSAK 22 sendiri itu metode akuisisi yaitu setiap kombinasi bisnis wajib dicatat pakai metode akuisisi. Artinya pencatatan difokuskan pada siapa yang mengendalikan siapa setelah transaksinya terjadi. Kemudian kalau tadi ada metode akuisisi, kita lanjutkan dengan pihak mengakuisisi. Jadi di setiap kombinasi bisnis harus ada satu entitas yang ditetapkan sebagai pihak mengakuisisi. Jadi yaitu entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain. Boleh di next. Kemudian ada penentuan tanggal akuisisi. Jadi tanggal akuisisi adalah tanggal saat pengakuisisi mulai mengendalikan pihak yang diakuisisi. Jadi umumnya tanggal akuisisi itu beriringan atau sama dengan tanggal penutupan atau closing date. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pengakuan, yaitu ada ketentuan umumnya nih. Jadi pada tanggal akuisisi, pihak mengakuisisi itu wajib nih mengakui secara terpisah dari goodwill. Jadi ada aset yang teridentifikasi yang diperoleh, terus ada liabilities yang diambil alih, dan kepentingan atau pengendali atau controlling interest atau NCI pada pihak yang diakuisisi. Nah, pengakuan tersebut itu dilakukan dengan ketentuan yang pertama itu ada aset liabilities yang diakui harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai preferensi aset penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, aset dan liabilities tersebut juga merupakan bagian dari pertukaran dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan dari hasil transaksi yang dipisah yang diatur oleh SAK lain. Nah, ketentuan ini itu memungkinkan munculnya aset dan liabilities yang sebelumnya diakui oleh pihak yang diakuisisi, tetapi harus diakui juga oleh si pengakuisisi tersebut. Nah, terdapat pengecualian tertentu antara lain yang berkaitan dengan sewa dan operasi. Intinya pada tahap ini itu proses utamanya adalah untuk mengidentifikasi secara lengkap dan seluruh aset dan liabilities secara lengkap pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, pengakuan yang diklasifikasi. Jadi setelah aset dan liabilities itu diakui, pihak mengakuisisi itu wajib mengklasifikasikan aset yang teridentifikasi dan liabilities yang diambil alih sesuai dengan ketentuan dalam SAK lain yang relevan. Nah, prinsip klasifikasinya itu berdasarkan apa? Yang pertama ada ketentuan kontraktual, kedua ada kondisi ekonomi yang berlaku, dan ketiga ada pinjaman operasional dan akuntansi. Yang keempat ada kondisi relevan lainnya pada tanggal akuisisi. Jadi untuk kontrak sewa, operasi dan kontrak asuransi ini diklasifikasikan dilakukan dengan melihat kondisi kontrak yang berlaku pada tanggal akuisisi bukan setelahnya. Dengan selanjutnya ada prinsip pengukuran. Jadi setelah pengakuan dan klasifikasi, langkah berikutnya ini adalah pengukuran. Jadi prinsip utamanya itu adalah aset teridentifikasi dan liabilities yang diambil alih diukur itu pada nilai fair value dan pada tanggal akuisisinya. Nah, di selanjutnya ada pengecualian pengakuan dan pengukuran. Jadi tidak semua aset dan liabilities mengikuti aturan umum pengakuan dan pengukuran tersebut nih. SAK 22 ini tuh menetapkan beberapa pengecualian, antara lain yang pertama ada liabilities contingency. Jadi menurut PSAK 57 itu tidak sepenuhnya berlaku dalam konteks kombinasi bisnis. Yang kedua ada pengecualian pengakuan dan pengukuran. Jadi ada di PSAK 46 mengenai pajak penghasilan dan juga ada di PSAK 24 yang mengenai imbalan kerja. Serta ada aset identifikasi yaitu aset dengan nilai yang dijamin oleh pihak si penjual tersebut. Nah, yang ketiganya ada pengecualian pengukuran. Jadi hak yang diperoleh kembali atas aset yang tidak berwujud itu sudah ada di PSAK 53 yaitu mengenai pembayaran berbasis saham, dan ada PSAK 58 aset yang dimiliki untuk dijual. Jadi oke, selanjutnya di sini kita akan membahas goodwill. Jadi goodwill itu diakui pada tanggal akuisisi sebagai selisih antara A dan B. Nah, A-nya itu apa? A-nya itu adalah nilai agregat yang terdiri dari imbalan yang dialihkan. Yang kedua ada kepentingan non pengendalian atau NCI. Yang ketiga ada untuk kombinasi bisnis bertahap. Jadi nilai wajar kepentingan ekuitas itu yang sebelumnya telah dimiliki oleh si pihak mengakuisisi. Nah, yang B-nya itu apa? Jadi nilai asetnya itu yang teridentifikasi nih, yang berupa aset yang teridentifikasi yang diperoleh dikurangi dengan liabilities yang diambil alih, dan keduanya itu diukur dalam nilai wajar atau fair value yang pada saat mengakuisisi. Nah, goodwill ini mencerminkan manfaat dan ekonomi masa depan yang tidak dapat teridentifikasi secara terpisah. Selanjutnya ada pembelian diskon atau bargain purchase. Jadi pembelian diskon ini itu terjadi apabila jumlah aset neto yang teridentifikasi atau yang B tadi itu lebih besar nih dari nilai agregat atau imbalan dan kepentingan yang A tadi. Dalam kondisi ini selisihnya itu diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Nah, biasanya itu terjadi karena yang pertama itu pembelian terpaksa nih atau penerapan pengecualian tertentu dalam PSAK 22. Langkah ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diakui itu bukan akibat kesalahan pengukuran atau si pengakuan itu. Next. Selanjutnya ada imbal kembalikan.
Seluruh imbalan yang dialihkan harus diukur pada nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Imbalan akuisisi dihitung dengan menjumlahkan ada 3, nilai wajar aset, nilai wajar liabilitas, dan nilai wajar ekuitas. Imbalan untuk karyawan seperti opsi saham yang termasuk dalam paket imbalan akuisisi diatur dengan acuan khusus pada paragraf standar mengenai transaksi berbasis saham atau share based payment. Keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali aset yang dialihkan ke nilai wajar harus diakui pada tanggal akuisisi, kecuali jika kepemilikan manfaat atas aset tersebut tidak benar-benar berpindah ke luar entitas. Selanjutnya imbalan kontingensi. Imbalan kontingensi muncul sebagai bagian dari perjanjian akuisisi. Pada tanggal akuisisi, imbalan ini harus diakui pada nilai wajarnya. Klasifikasi imbalan kontingensi sebagai liabilitas atau ekuitas ditentukan berdasarkan definisi instrumen keuangan yang diatur pada PSAK 50. Jika pengakuisisi memperoleh hak untuk menerima kembali imbalan yang telah diserahkan sebelumnya, misalnya karena janji kinerja tertentu tidak terpenuhi, hal tersebut diakui sebagai aset terpisah dengan ketentuan merujuk pada paragraf 58 PSAK 22 IFRS 3. Selanjutnya kepemilikan sebelumnya akuisisi bertahap. Pada tahap akuisisi, pengakuisisi harus menilai kembali kepemilikan ekuitasnya yang telah ada sebelumnya pada entitas yang diakuisisi ke nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat sebelumnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat kepemilikan lama tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI. Dengan perlakuan yang sama seolah-olah pengakuisisi menjual saham lamanya kepada pihak ketiga pada tanggal akuisisi. Periode pengukuran. Apabila akuntansi untuk suatu kombinasi bisnis belum final pada tanggal laporan, pengakuisisi harus mengakui dan mengukur jumlah sementara atau provisional amount untuk pos-pos item yang belum diselesaikan. Yang kedua, setiap informasi baru terikat kondisi pada tanggal akuisisi yang mempengaruhi nilai mengharuskan pengakuisisi untuk menyesuaikan secara retrospektif atau menyesuaikan catatan masa lalu nilai-nilai sementara yang telah dilaporkan sebelumnya. Apabila diperoleh informasi yang baru mengenai fakta dan keadaan yang sebenarnya telah ada pada tanggal akuisisi, maka pengakuisisi wajib mengakui aset atau liabilitas tambahan yang sebelumnya belum tercatat. Pengukuran akhir dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan tersedia atau setelah diketahui bahwa tidak ada informasi lebih lanjut. Durasi periode penyesuaian pengukuran awal untuk kombinasi bisnis tidak diperkenankan melebihi 12 bulan atau 1 tahun terhitung sejak tanggal akuisisi. Selanjutnya, kombinasi bisnis tanpa pengalihan. Pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan, bisa terjadi karena 3 poin berikut. Kendali yang pertama, kendali berpindah pengakuisisi sebagai akibat dari aksi entitas yang diakuisisi memberi kembali sebagai saham yang beredar. Yang kedua, ketika hak veto yang selama ini menghalangi dihapuskan, pengakuisisi secara otomatis mendapat kontrol. Yang ketiga, kombinasi bisnis terjadi tanpa pertukaran aset atau saham, tetapi murni melalui kesepakatan kontraktual antara kedua entitas. Lalu ada elemen yang dikeluarkan 51, hubungan atau keterkaitan yang telah ada antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi sebelum dimulainya negosiasi kombinasi bisnis. Setiap komponen nilai yang tidak terkait langsung dengan pertukaran untuk memperoleh bisnis harus diidentifikasi dan dikeluarkan dari perhitungan biaya akuisisi. Pengakuisisi hanya boleh mengakui nilai yang mewakili pertukaran untuk memperoleh bisnis. Ini mencakup imbalan yang diberikan dan aset atau liabilitas yang diterima sebagai bagian dari kesepakatan akuisisi. Sebagai transaksi lain yang terpisah dari pertukaran bisnis untuk akuisisi harus dicatat dan diakui sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan atau SAK yang mengatur transaksi sejenis tersebut. Pendekatan 2 kolom. Elemen yang dikeluarkan itu pembayaran saat akuisisi yang diakui terpisah dari biaya kombinasi bisnis. Pengakuan ini didasarkan pada pertimbangan atas siapa yang menginisiasi dan waktu transaksi. Contohnya mencakup biaya transaksi akuisisi, penyelesaian liabilitas dari hubungan yang telah ada, remunerasi jasa karyawan di masa depan, penggantian atas pembayaran yang dilakukan pihak yang diakuisisi, biaya penerbitan instrumen ekuitas atau utang, pembayaran untuk aset indemnifikasi. Selanjutnya aset indemnifikasi, yang dimana aset indemnifikasi itu muncul ketika suatu kombinasi bisnis yang penjualan itu memberikan jaminan kepada pihak pengakuisisi atas ketidakpastian tertentu. Jadi baik yang berkaitan dengan aset maupun liabilitas. Jadi contohnya itu kayak penjual ini menjamin bahwa liabilitas itu harus ditanggung pengakuisisi tidak akan melebihi jumlah tertentu. Jadi dengan adanya jaminan ini, berarti kan risiko pengakuisisinya itu bisa lebih terkendali karena sebagian risikonya itu kan akan dialihkan dengan ke penjualan. Nah, yang dimana juga aset identifikasi itu akan diakui pada saat yang sama dengan kemampuan aset ataupun liabilitas yang dijaminkannya. Dan pengukurannya juga itu dia akan menggunakan dasar yang sama dengan pos-pos yang dijamin tersebut. Jadi pada setiap akhir pelaporannya itu pengakuisisian itu akan kembali mengukur aset identifikasinya itu dengan dasar pengukuran yang sama sampai haknya itu tuh bisa digunakan ataupun dijual ataupun hilang. Next, ada akuntansi dan juga pengukuran setelah pengakuan awal. Di mana setelah pengakuan awal pada prinsipnya itu seluruh aset yang diperoleh, liabilitas dan juga yang diambil alih serta instrumen ekuitas ini tuh akan diterbitkan dalam kombinasi bisnis yang dimana itu akan dicatat dan juga diukur sesuai dengan PSAK. Nah, terdapat juga beberapa item tertentu yang memiliki perlakuan khusus dan juga membutuhkan panduan tambahan, yaitu kayak hak yang diperoleh kembali, itu juga ada liabilitas kontingensi, aset identifikasi serta imbalan kontingensi. Terus juga ada hak yang diperoleh kembali yang dimana hak yang diperoleh kembali itu akan diakui sebagai aset tidak berwujud. Nah, aset ini tuh kemudian akan diamortisasi selama sisa masa kontrak yang menjadi dasar perjanjian tersebut. Apabila di kemudian hari hak ini itu akan dijual ataupun dilepas, maka nilai tercatatnya itu akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah laba itu akan menimbulkan laba ataupun rugi. Nah, selanjutnya ada liabilitas kontingensi yang dimana liabilitas kontingensi ini akan mengakui ini seluruh tanggal akuisisi tetapnya itu diakui selama liabilitas tersebut itu belum kadaluarsa atau belum dibatalkan. Nah, ini tuh nilai yang diakuinya itu adalah nilai tertinggi dalam jumlah yang seharusnya diakui berdasarkan PSAK 57 dan juga jumlah yang awalnya diakui setelah dikurangi akumulasi amortisasi sesuai PSAK 23. Next. Nah, selanjutnya itu adalah aset identifikasi yang dimana aset identifikasi ini tuh setelah pengakuan awal diukur dengan dasar yang sama dengan aset ataupun liabilitas yang dijamin dengan tetap memperhatikan batasan jumlah sesuai perjanjian kontraktual. Jika kontraktual, kalau misalkan aset identifikasi ini tersebut tidak diukur pada nilai wajar yang setelah pengakuan awal, maka manajemen itu harus melakukan penilaian atas kolektibilitas atau kemungkinan ketertagih aset tersebut. Nah, selanjutnya ada imbalan kontingensi yang dimana imbalan kontingensi ini tuh seperti perlakuan akuntansi imbalan yang bergantung pada bentuknya. Kalau misalkan imbalan kontingensinya itu diklarifikasikan sebagai ekuitas, maka imbalan tersebut itu dia tidak diukur kembali dan juga penyelesaian dicatat dalam ekuitas. Nah, tapi kalau misalkan imbalan kontingensi ini merupakan instrumen keuangan, maka pengukuran itu akan mengikuti PSAK 55 dan juga diukur pada nilai wajar dan juga perubahan nilainya itu akan diakui pada laba ruginya. Nah, kalau misalkan di imbalan kontingensinya ini tuh dia bukan merupakan instrumen keuangan, maka dia akan mengikuti dengan PSAK 57. Next. Selanjutnya itu ada pengungkapan yang dimana pengungkapan ini tuh wajib mengungkapkan informasi-informasi yang mungkin penggunaan laporan keuangan itu untuk mengevaluasi sifat dan juga dampak keuangan dari kombinasi bisnisnya. Nah, di sini tuh juga ada ketentuan transisi yang dimana untuk kombinasi bisnis dengan tanggal akuisisi sebelum 1 Januari, aset dan juga liabilitas ini tuh akan diakui tidak disesuaikan. Artinya itu goodwill yang telah diakui sebelumnya itu akan diberlakukan secara prospektif, yaitu dengan memperhatikan ataupun menghentikan amortisasi goodwill dengan eliminasi akumulasi amortisasi dan juga melakukan uji penurunan atas goodwill tersebut. Terus juga kalau misalkan nilai goodwillnya ini dia masih negatif, itu masih diakui sebelum diberhentikan pengakuannya dengan melakukan penyesuaian terhadap saldo awal pada tahun buku 1 Januari. Nah, kalau misalkan secara ketentuan transisi
definisi dari investasi metode ekuitas itu tuh kalau misalkan dia investasinya diperoleh setelah tanggal 1 Januari 2011, maka ini tuh akan dicatat dengan metode ekuitas amortisasi goodwill. Ini tuh dia tidak diperhitungkan lagi atau tidak berlaku lagi. Nah, tapi kalau misalkan apabila goodwill-nya itu negatif, maka jumlah tersebut itu akan mempengaruhi pengakuan bagian laba rugi entitas. Dan yang terakhir itu adalah pajak penghasilan, yang di mana dalam pajak penghasilan itu pengakuan penerapan PSAK 46 itu secara prospektif, dan juga setiap perubahan itu terjadi pada aset pajak tungguhan, yang di mana ini tuh akan diakui sebagai penyusunan laba ataupun bukan laba sesuai dengan ketentuan dari PSAK 46. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, dan malam.